Bayangkan jika sebuah industri yang selama puluhan tahun dipuji karena kedisiplinan, presisi, dan standar tinggi tiba-tiba diguncang oleh skandal besar yang membuka sisi gelap di balik reputasinya. Inilah yang kini terjadi di Jepang. Negeri yang selama ini dikenal sebagai simbol kualitas dan keandalan teknologi, khususnya di sektor pertahanan, mendadak harus menghadapi kenyataan pahit yang mengguncang kepercayaan publik dan dunia internasional. Melalui serangkaian penyelidikan internal dan audit menyeluruh, pemerintah Jepang menemukan praktik manipulasi data yang ternyata telah berlangsung selama puluhan tahun. Skandal ini bukan kasus kecil atau insiden terisolasi, melainkan masalah sistemik yang berakar dalam budaya kerja industri pertahanan itu sendiri. Salah satu nama besar yang terseret adalah Kawasaki Heavy Industry, perusahaan raksasa yang selama ini menjadi tulang punggung manufaktur berat dan pertahanan Jepang. Temuan investigasi menunjukkan bahwa manipulasi tidak hanya terjadi pada laporan keuangan dan dokumen perpajakan, tetapi juga merambah ke sektor yang jauh lebih sensitif, yaitu data teknis. Data pengujian mesin, termasuk mesin kapal selam yang telah diproduksi massal dan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jepang, diketahui dimodifikasi agar terlihat memenuhi standar tertentu. Meski secara teknis masih berada dalam batas aman, praktik ini tetap menjadi pelanggaran serius karena menyangkut transparansi, keselamatan, dan integritas sistem pertahanan. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa mesin-mesin tersebut tetap aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko langsung terhadap kesiapan militer. Evaluasi lanjutan juga menunjukkan bahwa tidak ada ancaman keselamatan signifikan yang mengharuskan penarikan atau penggantian mesin dalam waktu dekat. Namun, dampak sesungguhnya dari skandal ini bukan semata soal fungsi teknis, melainkan runtuhnya kepercayaan antara militer dan industri pertahanan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sektor pertahanan. Ketika data dimanipulasi, sekecil apapun alasannya, dampaknya bisa menjalar luas. Pemerintah kini dihadapkan pada tekanan untuk memperketat sistem pengawasan, melakukan audit lanjutan, serta menjatuhkan sanksi administratif dan struktural kepada pihak yang bertanggung jawab. Langkah-langkah ini diperlukan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sinyal bahwa praktik semacam ini tidak bisa ditoleransi. Lebih jauh lagi, skandal ini berpotensi menghambat ambisi Jepang di pasar ekspor alutsista. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang aktif mendorong ekspor persenjataan sebagai bagian dari strategi ekonomi dan diplomasi pertahanan. Namun, isu manipulasi data dapat merusak citra produk pertahanan Jepang di mata calon pembeli. Negara-negara pengimpor tentu akan lebih berhati-hati, terutama terkait transparansi, keandalan data teknis, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa keunggulan teknologi harus berjalan seiring dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Tanpa reformasi menyeluruh, skandal seperti ini bisa menjadi beban jangka panjang bagi Jepang. Pertanyaannya kini, mampukah Jepang memulihkan kepercayaan global dan membuktikan bahwa industri pertahanannya benar-benar belajar dari krisis ini?